Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Yasmin Balkis Awalia. Aku mahasiswa semester 4 di Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Visi, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di acara seminar online ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah teknik wawancara yang diampu oleh Ibu Dinda Lisna Amelia. Dan di sini sudah ada narasumber saya. Halo Kak Risma. Halo. Nah, ini aku langsung aja kasih tahu biodata dari Kak Rismanya ini. Bentar. Ini dia biodatanya. Narasumber kita bernama Risma Wahyu Novanti, lahir di Sidoarjo tanggal 9 November 1999. Pengalaman organisasi atau kepanitiaannya pada tahun 2015 sampai 2016 menjadi pengurus OSIS sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Tahun 2017 mengikuti kepanitiaan reuni Akbar SMP Al-Islam Prian sebagai isi acara. Tahun 2018 menjadi anggota Paramatak Paduan Suara Untak Surabaya sebagai Humas Eksternal. Tahun 2018 sampai 2019 menjadi anggota Box Radio di Universitas 17 Agustus 1945 sebagai Program Director. Tahun 2019 mengikuti kepanitiaan Boxer 3.0 Lomba Announcer oleh Box Radio sebagai si Pubdekdok. Mengikuti kepanitiaan studi ekskursi oleh Himakota, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untak Surabaya sebagai si Humas. Mengikuti kepanitiaan Diklat Box Radio sebagai si acara. Menjadi anggota Box Radio di Universitas 17 Agustus 1945 sebagai General Manager atau GM. Wow, banyak banget. Banyak banget pengalamannya. Halo, selamat sore Kak. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah nih? Baik. Semakin makmur, semakin sehat ya. Alhamdulillah. Ini kan webinarku berjudul tentang self-care di rumah selama pandemi. Temanya cara merawat diri dan menjaga pola hidup sehat di rumah selama pandemi. Nah, dan narasumber kita ini merupakan YouTuber juga ya. Beauty vlog tapi ya. Iya. Udah banyak banget. Mungkin mau di-share Instagram atau YouTube-nya Kak, silakan. Boleh, kalau Instagram aku @rismanovanti, kalau YouTube channel aku Risma Novanti. Nanti cari aja ya. Masih baru YouTube-nya soalnya. Tapi udah lebih lumayan sering ya kalau videonya. Share gitu di Instagram. Apa? Videonya udah lumayan banyak. Iya, lumayan banyak. Alhamdulillah lumayan banyak. Kira-kira nih kegiatan apa aja yang lagi sibuk apa sih kira-kira sekarang ini selama di rumah aja? Yang pasti sih kuliah online sih ya, jelas kuliah online. Terus karena aku ikut organisasi juga, jadi yang pastinya sering-sering rapat online. Terus karena aku juga kan semacam content creator gitu, jadi sering-sering bikin video setiap seminggu itu 2 kali. Biasanya aku upload setiap hari Rabu, kalau nggak sama Sabtu gitu sih. Terus kegiatan yang lain sih pasti self care di rumah, misalnya maskeran, terus kadang-kadang olahraga dikit. Itu sih, dan yang paling penting mostly pasti rebahan. Iyalah pasti. Ngomong tadi kan katanya kan menjaga pola hidup juga ya. Nah, pola hidup sehat apa sih yang dilakuin? Gimana caranya menjaga pola hidup sehat Kak Risma sendiri waktu di rumah aja? Yang paling penting yang nomor 1 sih pasti minum air putih, yang paling sering. Karena kayak gimana pun kita pakai skincare sebanyak apapun, pakai body care sebanyak apapun, tapi kalau kita nggak minum air putih itu sama aja bohong istilahnya. Soalnya pasti kulit kita kan bakal dehidrasi nih ya. Iya, pasti. Nah terus kalau untuk kesehatan badan, biar kalian nggak rugi-rugi aja, rebahan terus ya. Jadi disambi sama olahraga kecil-kecilan semacam kayak workout, terus jogging, ataupun kalau di rumah ada treadmill, coba aja pakai treadmill.
oatmeal. Terus dan ini yang paling penting sih, sering-sering minum kayak vitamin C, minum jahe, sama kalau kalian suka jeruk, makan aja jeruk sama buah-buahan. Dan yang paling penting buah-buahannya itu yang mengandung air, karena kita kan isi iyalah. Ini musimnya kan ini musimnya kan lagi musim panas sih ya. Yeah. Nah, jadi lebih sering aja makan buah yang dia tuh mengandung air banyak kayak apel, pir, semangka gitu juga. Terus papaya itu juga bisa sih buat melancarkan pencernaan. Oke, banyak banget ya tentunya yang bisa kita konsumsi juga untuk kesehatan kulit. Oke. Apa sih kira-kira mungkin ada konsumsi minuman kesehatan yang bisa mungkin temulawak atau apa mungkin untuk kesehatan sendiri sih? Kalau itu selama pandemi nih ya, sama sebelum pandemi, mama aku tuh bikin semacam kayak jamu gitu, isinya itu jahe sama apa gitu, aku nggak tahu, lupa, aku nggak pernah nanya isinya apa, cuma setiap pagi. Enggak, jadi kayak daun-daun banyak gitu loh. Nggak tahu apa aja isinya. Karena katanya kamu minum ini biar tetap sehat selama pandemi. Jadi aku minum setiap pagi itu. Sama biasanya setiap 3 hari sekali aku beli vitamin C, UC. Sama aku punya itu vitamin gummy sendiri yang punyanya Yofit itu. Aku makan itu tiap hari. Oh, yang biasanya dibeli di Watson itu ya, Kak ya? Benar, pasti tim Watson ini. Bagus sih Kak itu emang ya. Terus bagaimana sih cara Kak Nova sendiri ini untuk menjaga kesehatan kulit selama di rumah aja? Menjaga kayak mungkin ada body care yang biasanya dipakai gitu atau lotion? Body care sama skincare. Ini aku kasih urutan aja ya biar kayak tertata gitu ya. Iya. Nah, aku udah bawa contekan nih ya, karena kemarin aku lihat-lihat aku pakai body care apa aja, karena kadang-kadang tuh lupa, aku udah pakai body care ini, pakai body care dan segala macamnya. Buat body care-nya biasanya kalau mandi aku pakai New Touch yang honey, yang buat melembabkan kulit itu. Karena tipe kulitku tuh yang badan itu sangat-sangat amat kering. Beda sama kulit wajahku kan tipe sensitif. Sensitif, agak berminyak tapi nggak terlalu banget. Kalau yang badan benar-benar kering banget. Jadi aku pakai New Touch yang honey. Jadi itu mungkin Yasmin bisa nyoba nanti ya, kalau kulitnya kering pakai aja New Touch. Aku tahu sih itu, soalnya sudah banyak banget YouTuber yang kasih review juga kan New Touch itu kan. Sama ada bodinya juga biasanya. Bener. Nah aku pakai itu udah 2 tahunan sih, dan aku suka banget sama dia karena benar-benar melembabkan kulit. Dia kan ada kandungan honey-nya juga itu. Terus sama jangan lupa scrubbing juga. Jadi aku tuh pakai 2 scrubbing ya. Biasanya seminggu kan aku 2 kali, hari Rabu sama hari Sabtu nih terjadwal bener-bener aku. Nah yang hari Rabu itu aku pakai scrub yang dia itu ada kandungan kayak gentle wash-nya gitu, yang agak kental. Itu biasanya aku pakai Guardian yang sea salt, pakai yang itu, yang warna hijau itu loh kalau kamu tahu. Nah terus yang hari Sabtunya aku pakai scrub yang dia agak kasar atau yang harsh. Itu aku biasanya pakai Skin Dewy, kalau nggak gitu Lulur Bali. Jadi gantian ya, maksudnya pakai scrubnya tuh gantian, tapi terjadwal dia. Benar-benar, karena kadang-kadang kan ada orang yang jangan sering-sering scrubbing, itu nggak baik. Ya emang sih, cuman aku lebih suka scrubbing karena benar-benar itu tuh merontokkan kulit mati gitu loh. Kulit mati. Aku juga suka sih kalau scrubbing. Nah kan, jadi nggak semua orang tuh harus sama gitu loh kan, setiap orang juga beda-beda. Terus setelah mandi gitu aku biasanya pakai Johnson yang baby oil, itu buat beberapa spot aja biar lembab. Setelah pakai Johnson biasanya aku pakai lotion. Nah lotionnya tuh biasanya aku bagi 2 ya, semalam sama habis mandi. Nah kalau habis mandi itu biasanya aku pakai Love Beauty and Planet yang warna itu enak banget deh baunya. Iya kan, enak banget. Jadi yang coconut sih biasanya. Aku nggak pakai coconut, aku pakai yang pink selama ini. Yang pink, yang bau mawar. Terus mawar ya? Itu muru-muru. Namanya muru-muru. Terus kalau malam aku pakai Vaseline yang warna ungu itu loh. Oh yang buat night ya? Jadi 2 kali habis mandi itu
Untuk yang kadang-kadang kalau pengen nyerahin kulit itu pakai yang itu, sama kalau malam ya cuma buat melembabkan aja sih. Nah, terus kadang-kadang kalau karena kulitku kering banget sih ya, makanya aku pakai kayak double lotion, pakai si Love and Beauty Planet tadi sama Natrep yang aloe gel bulat itu. Oh iya. Nah, itu mungkin kan umumnya orang kan pakai di wajah ya, kalau aku pakai di badan. Boros dong. Jadi, ya Kak ya. Banget emang sebenarnya, tapi itu worth it banget buat kalian yang kulitnya kering. Kalian pakai aja Natrep, dibalurin ke seluruh badan, tapi yang kalau yang tebel-tebel banget. Itu guys tips dari Kak Risma Nova. Terus mungkin ada kayak lotion yang buat apa, ada SPF-nya mungkin kan biasanya kan kayak penting deh kalau yang ber-SPF loh. Nah, itu penting banget kalau misalnya kita mau keluar ruangan ataupun nggak keluar ruangan, karena kebanyakan kan orang kita kan lagi di rumah aja, ngapain pakai sunblock, ngapain pakai lotion yang ber-SPF tinggi. Tapi sebenarnya itu penting banget buat ngunci skincare kita. Jadi kalau di badan biasanya aku pakai banana. Kamu tahu banana nggak? Iya, bisa. Yang di Guardian itu loh. Oh, banana yang mana sih? Oh, yang buat Iya. Namanya tuh Banana Boot Sunblock. Yang warna merah bukan sih? Yang merah apa? Ada yang merah, ada yang kuning. Ada merah, ada kuning. Ada gitu. Jadi aku pakai itu biasanya kalau lagi di luar ruangan, kalau lagi kadang-kadang biasanya kan kita berjemur pagi-pagi itu kan pakai itu dulu. Nah, terus selanjutnya aku bakalan share skincare atau biasa yang aku pakai buat wajah nih. Iya. Ini sebenarnya banyak sih ya. Aku bagi jadi 2 ya. Skincare wajah pagi, nih. Biasa. Yang aku pakai pagi sama aku pakai malam. Sama sekali nanti aku share kenapa aku pakai mereka. Buat yang pertama itu, meskipun kita kulitnya kering ataupun kulitnya kita berjerawat, berminyak, kombinasi, itu penting banget yang namanya double cleansing. Apalagi buat kulit kalian yang berminyak banget, itu wajib banget double cleansing. Itu yang pertama kalian bisa pakai zero cleansing balm, atau kalau nggak gitu yang lebih affordable, kalian pakai aja Pond's. Nah, tipsnya dari aku, kalau kalian kulitnya berjerawat atau yang berminyak banget itu, kalian cleansingnya gosokin aja selama 15 menit. Emang capek, tapi nanti percaya nggak percaya, kayak ada butiran hitam-hitam itu keluar dari pori-pori kalian. Cobain aja. Itu pakai cleansing apa sih itu? Krim ya? Bukan micellar ya itu? Cleansing yang... bukan. Yang balm. Jadi kayak gel gitu loh. Oh, pakai yang cleansing balm berarti? Itu ada yang punyanya Zero atau kalau gitu Pond's itu. Kayak banyak kok reviewnya Pond's, kayak bagus ya katanya sih. Aku baca-baca. Bagus banget, bagus. Dia affordable banget kan, di bawah 50.000, tapi sebagus itu. Jadi kalau nggak ada uang buat beli yang zero cleansing itu, beli aja yang Pond's. Kalau misalnya udah pakai cleansing balm itu perlu nggak sih pakai micellar juga atau nggak usah? Penting. Nah, jadi kadang-kadang kalau untuk kulit berminyak itu opsional aja sih ya. Kamu boleh pakai cleansing balm aja, nggak perlu pakai micellar. Habis itu langsung pakai si yang makeup remover itu boleh. Cuma lebih disarankan lagi kalian pakai dua-duanya. Cleansing balm itu kan benar-benar mengangkat kotoran kalian di bawah pori-pori. Setelah itu kalian pakai micellar water lagi. Itu soalnya karena kan kita nggak tahu lagi kan ya, di ujung-ujung spot sini tuh masih ada kotoran-kotoran bekas makeup kalian, bekas sinar matahari gitu. Terus habis itu baru kalian exfoliating. Nah, exfoliatingnya tuh macam-macam, ada yang gentle, harsh, sama medium. Tergantung jenis kulit kalian. Kalau jenis kulit kalian kering, kalian pakai aja yang chemical, atau kalau nggak gitu yang exfoliating. Exfoliating yang gentle. Tapi kalau kulit kalian berminyak itu kalian pakainya yang harsh, nggak apa-apa. Tapi tetap dengan cara yang pelan-pelan ya, selama 15 menit juga, karena itu benar-benar ngangkat banget sel kulit mati kalian. Terus biasanya kalau orang-orang yang kulitnya berjerawat itu kan cenderung berminyak ya. Iya. Nah, kalau kulit berminyak kan tadi aku saran kalian pakai yang harsh. Tapi ketika kulit kalian lagi berjerawat, jangan pernah sekalipun kalian pakai scrubbing yang harsh, tapi kalian pakai yang gel, kalau nggak gitu yang chemical, sama kayak kulit kering tadi. Karena kasihan nanti jerawat kalian tuh semakin ke dalam. Nah, itu yang bikin
jerawat kalian tuh apa ya nggak hilang-hilang, terus nggak matang-matang itu karena kalian itu nggak pernah double cleansing, karena kalian nggak pernah bersihin pori-pori kalian. Jadi ketika kita berjerawat nih ya, yang dibersihin itu bukan jerawatnya, tapi pori-porinya. Oh gitu. Berarti ngefek ya? Emang pembersihan muka sama ngefek banget. Jadi ketika kalian lagi berjerawat tuh harus sabar banget untuk merawat wajah lah ya istilahnya. Kalau scrub muka apa sih yang bagus? Kok menurut aku sih kayaknya masih itu ya, STI First ya, yang banyak banget orang make. Tapi mungkin ada scrub muka yang bagus selain STI First. Saint Eve, ya itu bagus banget Saint Eve itu. Nah, Saint Eve itu sebenarnya dia kan punya banyak varian nih ya. Kamu jangan ketawa aja. Nah, Saint Eve kan punya banyak varian nih ya. Ada yang cocoa, ada yang green tea, ada yang itu apricot, itu kan yang paling umum. Iya, apricot yang best seller. Aku tapi penasaran sih sama yang apricot yang itu, tapi yang ada yang warna pink. Bukan yang orange loh ya. Oh, itu aku penasaran itu yang ada lemonnya dia. Iya, itu fungsinya buat apa sih? Mungkin Kak Risma tahu. Nah, kalau yang lemon itu cocok banget buat kalian yang berjerawat. Jadi kan ada omongan kalau kita lagi berjerawat jangan pernah sekalipun pakai lemon. Tapi emang Saint Eve yang lemon tuh didesain kita yang kulitnya berjerawat. Nah, di Saint Eve itu ada 2 macam scrubbing buat kulit kita yang berjerawat. Yang pertama itu ada yang lemon itu, pink lemon, sama yang kedua itu ada yang apricot, yang acne control, ada sendiri. Kan ada apricot yang fresh skin sama yang acne control. Itu yang pakai acne control. Nah, tapi agak beda sih teksturnya mereka berdua. Yang pink itu agak lebih medium. Lebih sama lembut. Kayak yang lebih lembut sama kayak yang green tea. Tapi kalau yang acne control itu sama kayak yang apricot scrub itu agak harsh gitu. Jadi lebih baik aku lebih saranin kalian kalau berjerawat pakai aja sih yang pink aja. Sama yang green tea. Soalnya green tea kan buat blackhead sama whitehead di daerah sekitar hidung itu cocok banget. Kalau misalnya scrub itu bisa nggak sih dibuat masker? Kok ada yang bilang katanya ada beberapa scrub yang bisa buat masker muka juga. Nah, ini aku pernah nemu kebanyakan di kasus itu mereka pakai Saint Eve buat masker, ya nggak sih? Iya, itu. Nah itu tapi sebenarnya tuh masker itu bisa dibikin sebenarnya scrubbing itu bisa dibikin masker kalau dia ada klaimnya di kemasannya mask and scrub, bukan scrubbing aja. Jadi kalau ada tulisannya scrub aja berarti dia memang pure untuk scrubbing wajah. Jadi Saint Eve itu yang bisa dibikin masker itu cuman yang oatmeal, selebihnya nggak bisa. Oh, yang oatmeal aja berarti? Yang oatmeal itu bisa. Soalnya dia klaimnya mask and scrub. Kalau yang lain kan nggak ada. Oke. Terus ini nih, pasti Kak Risma untuk setiap harinya pasti pakai skincare kan di muka. Mungkin dari serum, terus untuk pakai apa lagi sih, pelembab. Nah, mungkin bisa kasih tahu tahapan dalam memakai skincare di wajah ala Kak Risma tuh kayak gimana? Oke, yang pertama yang aku bilang tadi double cleansing. Terus yang kedua exfoliating, tergantung juga jenis kulit kalian apa. Setelah exfoliating pakai face wash. Nah, di pagi hari face washku itu ada Cetaphil yang gentle itu, sama Senka yang perfect grip. Nah, setelah itu biasanya kan, tapi aku kalau pakai Cetaphil, kalau nggak Senka itu tergantung kondisi kulit aku aja sih. Soalnya kan Cetaphil itu nggak bisa ketika kita lagi berminyak, jangan pakai Cetaphil karena itu lebih bikin berminyak sebenarnya. Iya, bener. Nah, setelah itu kalau pagi aku lebih pakai toner yang melembabkan. Itu aku pakai Hatomogi. Kalau nggak salah namanya, Hatomogi. Hatomogi yang toner itu yang gede, yang harganya murah banget, yang sekarang lagi viral di TikTok itu. Viral. Aku pun coba juga karena TikTok dan ternyata bagus banget di kulit aku. Di sini audiens kita ada yang suka TikTok juga loh, mungkin tahu juga nih. Nah, ciwi-ciwi nih ya pada tahu. Audiens kita ciwi-ciwi semuanya kan? Ciwi-ciwi ini. Nah, biasanya pakai toner itu. Setelah itu aku lebih ke yang melembabkan lagi, pakai essence.
Nah, essence-nya itu biasanya kalau pagi aku pakai yang Kas RX yang snail. Oh iya. Ya, snail mungkin itu loh yang kemasannya panjang. Nah, setelah pakai essence itu setelah pakai essence itu aku nggak pakai serum karena serum aku pakai waktu malam hari aja. Jadi biasanya setelah aku pakai essence aku pakai moisturizing. Nah, moisturizing ini penting banget meskipun kita kulitnya lagi berminyak itu harus banget pakai moisturizing. Nanti itu ada sendiri bahan-bahan khusus buat moisturizing yang cocok untuk kulit berminyak. Karena kalau kalian mikir kulit berminyak nggak harus pakai moisturizing, itu sebenarnya harus loh. Karena kita kan melembabkan kulit kita. Terus setelah moisturizing yang pasti pakai sunscreen. Sunscreennya aku pakai yang umum aja, pakai Biore. Karena aku suka banget itu dari dulu. Nah, aku juga mau tanya nih, kan sunscreen Biore kan ada 2 macam ya. Ada yang pink sama warna biru. Itu mungkin Karisma tahu bedanya. Karena setahu aku banyak banget nih orang yang pakai sunscreen kayak gini kan. Ini loh. Ya aku juga pakai gitu. Aku kok nggak suka, menurut aku dia bikin berminyak sih di muka. Sebenarnya kalau kita lagi kulitnya berminyak itu harus pakai sunscreen yang gel. Oh, yang... Kalau dia kan semi-semi kayak aqua gitu kan ya? Iya. Nah, dia kan sebenarnya Biore itu menyerapnya kan agak lama sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang-orang kulit berminyak itu nggak disaranin pakai Biore. Kayak sunscreen yang L'Oreal itu nggak sih? Yang itu cocok banget buat kulit berminyak. Yang L'Oreal itu bisa. Terus kamu kalau pernah tahu Skin Aqua itu loh? Tahu yang warna biru itu kan ya? Skin Aqua itu cocok banget buat kulit kering. Berminyak. Jadi sebenarnya kalau Biore itu lebih disarankan untuk mereka-mereka yang kulitnya kering. Kalau nggak gitu kombinasi lah. Oke. Jadi kalau ada kasus orang kulitnya berminyak pakai Biore malah jadi kayak kilang minyak ya. Bukan salah Biorenya ya, salah kamunya kenapa pakai produk itu. Iya sih. Dan ini tuh aku sering banget dapetin keluhan teman-teman aku sendiri selama di rumah aja muka mereka tuh makin berjerawat. Itu ngefek nggak sih atau karena kita nggak pernah kena sinar matahari terus akhirnya kita lembab terus akhirnya timbul jerawat tadi itu? Sangat ngefek banget. Kalian bangun tidur aja, misalnya kayak tidur aja, bantal kalian, selimut kalian, guling kalian, spray kalian, itu yang bisa bikin kalian berjerawat secara nggak sadar. Karena kita udah hampir 3 bulan ya, sering-sering kayak tidur, rebahan. Nah itu kadang istilahnya itu jujur-jujuran aja, pasti kalian jarang banget kayak nyuci spray, terus nyuci selimut, iya nggak sih? Iya. Nah, itu yang bikin berjerawat nomor 1. Nah, yang kedua, rambut. Rambut, buat kalian yang keseringan rambut digerai, itu malah bikin jerawat itu lebih sering muncul secara kita nggak sadar. Beda lagi kalau kalian sering-sering cuci rambut, terus rambut kalian dirawat tersendiri. Makanya jarang banget kayak ada orang yang dia tuh sering ponytail, itu jarang berjerawat, karena dia lebih sering rambutnya dikuncir, bukan digerai. Apalagi yang rambutnya poni gini. Iya. Nah, pasti mereka punya beruntusan di gini. Iya. Nah, kan. Terus karena kita nggak kena sinar matahari itu juga mempengaruhi karena ketika kita lagi di sinar matahari kan produksi minyak alami dalam kulit kita itu dikeluarkan. Kalau minyak alami dalam kulit kita nggak dikeluarkan, itu benar-benar menumpuk di pori-pori dan itu yang bikin jerawat kita muncul. Nah, secara nggak sadar, kita kan jarang mandi juga ya selama liburan. Nggak usah munafik, oke? Kita nggak mandi, otomatis kita jarang banget yang namanya double cleansing, jarang banget yang namanya cuci muka, ya nggak? Iya. Nah, itu sebenarnya, meskipun kita di rumah aja, yang namanya double cleansing itu wajib banget. Terus, yang paling pokok permasalahan utama adalah kita udah jarang banget kayak makan dengan asupan yang baik, yang bergizi istilahnya. Karena selama kita di rumah aja kan yang pastinya kita makan ya seadanya aja. Bahkan aku sendiri pun merasakan ketika lagi di rumah aja itu udah bingung bedain antara aku ini lapar apa cuman gabut pengen makan.
Sama Iya kan, kok. jadi kayak apa aja itu kita makan tanpa melihat ini bagus nggak ya buat kulitku, ini bagus nggak ya buat kulitku. Dan secara nggak sadar kita jarang makan buah, udah jarang minum air putih, yang ada di pikiran kita cuma es aja semuanya. Karena juga udara apa ya, udah apa sih ini apa sih, kan Surabaya ini panas gitu loh cuacanya, jadi kalau wajar kalau orang-orang kayak pengen es karena gerah. Bener, tapi sebenarnya itu juga yang bikin kulit kita itu marah. Jadi bukan badan aja yang kita, bukan isi dalam apa kulit kita aja yang marah, kulit kita juga marah sebenarnya kalau digituin. Oke. Mungkin ini Kak Risma ngelakuin tips facial di rumah, mungkin apa sih? Aku facial itu biasanya 2 minggu sekali. Nah, kan kalau misalnya karena pandemi ini kan kita kan kayaknya ragu ya untuk ke home treatment yang kayak Larissa atau mungkin RH, pasti kan kita harus keluar rumah, terus kita kan dipegang-pegang muka kita kan, kita nggak tahu itu udah steril apa belum tangannya. Nah, tips untuk facial di rumah itu kayak gimana sih? Mungkin ada langkah-langkahnya sendiri. Oke, aku bakal berbagi selama pandemi kemarin aku melakukan facial. Ini aku udah catat di HP-ku. Kalau takut kelupaan soalnya. Jadi yang pertama yang pasti bersihkan wajah dulu. Sama seperti yang aku bilang tadi, double cleansing tetap nomor 1 karena itu penting banget. Terus facial wash kalian juga tergantung sama kondisi kulit kalian saat itu. Kan kulitnya berminyak atau kering atau berjerawat, disesuaiin aja. Dicuci mukanya sampai bersih. Setelah itu, ini yang paling penting, jangan keringin muka kalian pakai anduk, tapi pakai tisu. Oh, nggak boleh ya pakai anduk? Dan jangan, soalnya anduk itu sebenarnya itu sarang bakteri. Cara kita sadar nggak tahu. Makanya jangan pernah bersihin muka itu pakai anduk. Dan ketika kita lagi bersihin muka pakai tisu nih ya, jangan digeser tapi ditap-tap aja. Oh, jadi cuma diginiin doang terus udah diangkat. Kalau kamu digeser gini ya, itu yang malah bikin kulit kita kadang-kadang kalau kamu ngerasa kulitmu kasar, terus nggak rata. Nah itu penyebab kita itu sering geser-geser kulit. Oh, bisa ngefek. Guys, bisa kayak gitu. Ilmu dari Kak Risma. Nah, setelah membersihkan muka ya, abis itu kita scrubbing. Nah, jadi tadi waktu kita abis cuci muka nih ya, pakai facial wash terserah kalian, abis itu dikeringkan kan pakai tisu. Nah, abis dikeringkan pakai tisu, kalian scrubbing lagi. Scrubbingnya juga tergantung sama kondisi kulit kalian. Jangan memaksakan ketika kulit kalian berjerawat, terus adanya scrubbing yang harus jangan dipakai. Mending nggak usah scrubbing daripada kulit kalian nanti bermasalah. Nah, setelah scrubbing, abis itu penguapan. Nah, kita kalau lagi di klinik kecantikan kan penguapannya kan pakai alat kan. Ya, karena kita lagi di rumah aja, nggak punya alatnya. Ya udah, itu aja, rebus air. Nah, rebus air. Airnya itu kalian tuangin aja ke baskom. Kalau nggak gitu, langsung dipanci juga nggak apa-apa sih ya, tergantung kalian maunya kayak gimana. Tapi disaran aja di baskom aja. Nah, airnya itu jangan nunggu agak dingin, tapi kalau udah panas itu langsung yang kayak uapnya gede itu, menggebu-gebu itu, kan langsung aja deketin muka kalian ke situ. Tapi jangan dilupin ya, nanti melepuh mulut kalian. Jadi cuma kita ngambil ini baskom, terus kita masukin gini, ngambil uapnya. Ya gini aja, dan jarak antara baskom ke air ke kita itu 1 jengkal. Oh, oke. 1 jengkal gini aja. Karena jarak penguapan ke apa sih namanya itu, aku pernah baca soalnya, kita ke penguapan yang terlalu dekat itu nggak baik, kalau kejauhan itu juga nggak baik. Jadi idealnya itu 1 jengkal. Oke. Lumayan sih, bermanfaat banget sih. Karena kan facial kita kan kalau di rumah kan kayak lebih ribet ya, karena kan kita sendiri yang ngelakuin, kita sendiri yang bersihin. Kalau di home treatment kan ya udah kita tinggal tidur diam gitu kan. Betul, kita tinggal ya duduk aja nungguin mbak-mbaknya dateng. Iya. Tapi kalau di rumah bisa minta tolong siapa, kakak, adik gitu sih. Oke. Nah, terus nih lanjut ya.
setelah biasanya kan penguapan, kita kan bakalan dicabut tuh komedonya sama alat biasanya kan. Iya. Nah, karena kita nggak punya alat, kita pakai cara manual aja. Biasanya karena aku ada masker, kamu tahu yang Stand By Me by Black Hat itu? Tahu. Bagus tuh. Nah, bagus banget. Bagus banget. Aku pakai itu biasanya. Kadang-kadang kalau dulu kalau pakai biore kan nggak terlalu worth it karena dia harus pakai baking soda dulu buat ngangkat komedonya. Jadi jangan pakai itu karena terlalu ribet. Pakai aja kalian air panas, kalian godok. Kalian rebus lagi air panas ya kan. Habis itu kalian ambil kain putih biasa, kecil, besar terserah kalian. Terus celupin si kain tadi ke dalam air panas, kalian peres. Habis itu kalian gosok-gosok hidung kalian pelan-pelan kayak dipelutin dulu apa sih? Kayak digini-gini tuh loh. Oh, jadi pakai kain digosokin gitu. Tapi kainnya juga yang nggak terlalu kasar juga sih ya. Pokoknya jangan anduk, kain aja. Kalau kalian punya adik kecil, kainnya kaos adik kecil kalian yang warna putih itu loh. Iya. Ya, pakai itu. Dulu aku pakai itu soalnya seringnya. Dan itu bener-bener rontok banget kulit. Komedo kalian dari mulai black head sampai white head itu keluar semuanya. Aku kirain itu pakai cara alaminya. Aku kirain pakai alat itu loh yang tahu kan? Pinset. Ya, pinset. Tapi kayak kalau pinset lebih ngelukain deh. Bener. Soalnya aku dulu pernah pakai itu ya. Karena terlalu satisfying gini-gini, akhirnya aku nggak sadar kulitku tuh terkelupas gede banget. Iya, benar. Dan itu pemulihannya lama banget, nggak bisa pakai skincare, cuci muka sakit. Jadi just in case buat kita keselamatan aja, lebih baik jangan pernah kalian pakai pinset karena itu sakit banget. Ya. Mending pakai kain. Kalau kalian ada budget lebih, beli aja Stand By Me. Kalau nggak gitu masker yang bisa merontokkan komedo. Bagus banget ya emang Stand By Me. Mantap sih, tapi ya gitu harganya mantap juga. Mantap semuanya. Nah, ini terakhir. Setelah ngangkat komedo kan ya, habis itu kalian cuci muka lagi. Cuci mukanya lagi itu aja kayak dibasuh gitu aja, dibasuh gini aja kayak apa istilahnya itu diusap-usap gitu aja. Nggak perlu pakai facial wash lagi. Oh, jadi cuma dibersihin aja biasa, nggak usah pakai facial wash ya? Bener. Terus abis itu sama sekali dipijit-pijit kan ya, dicuci muka, abis itu dipijit-pijit dikit-dikit gitu biar kayak otot di wajah itu lebih rileks lagi. Nah setelah itu waktunya pakai masker. Nah masker ini juga terserah kalian mau pakai masker yang instan semacam Freeman, Innisfree dan segala macamnya itu boleh. Tapi lebih disaranin lagi kalau kalian bisa bikin masker DIY sendiri, pakai buah-buahan, kayak bengkoang gitu ya? Bisa. Biasanya sih organik. Kopi bisa sih dibikin. Kopi juga bisa, bengkoang, macam sih susu, madu juga bisa. Karena kalau kita lagi facial itu memang lebih baik kita bikin masker sendiri daripada bikin masker instan. Nah, setelah pakai masker kan kita cuci muka nih ya. Iya. Habis cuci muka itu kadang kan ada yang habis cuci muka itu opsional aja sih, ada yang mereka langsung pakai serum, ada juga yang dikasih es batu dulu. Itu terserah mereka sih, cuman aku lebih nyaranin kalian, buat kalian yang kulitnya sama kayak aku atau acne prone, yang pori-porinya besar, lebih baik kalian kompres dulu pakai es batu. Itu buat nutup pori-pori kalian. Nah tadi kan kita udah nyebutin komedo, maskeran dan segala macamnya. Itu kan pori-pori kita kan pada buka semuanya tuh ya. Jadi ditutup lagi pakai es batu. Setelah tutup pakai es batu, tunggu agak kering, baru kita pakai serum. Serumnya juga terserah kalian, tergantung kulit kalian dan tergantung kalian di situ punya serum yang kayak gimana. Oke. Bermanfaat banget sih ini. Alhamdulillah. Terus ini yang terakhir, pertanyaan terakhir nih. Produk masker atau sheet mask apa sih yang paling Karisma sukai? Kalau masker aku bagi jadi ada clay mask, ada sheet mask, ada hydrating mask, ada sleeping mask ya. Kalau clay mask sih tetap juaranya Freeman. Cinta banget aku sama dia. Sejak dahulu kala, sejak SMA sih. Dan aku punya semua series Freeman itu semuanya lengkap.
Jadi waktu aku lagi berjerawat aku pakai yang ini, lagi kulitku kering pakai yang ini, kulitku lagi kusam pakai yang ini. Dan yang paling worth to buy banget dari Freeman itu yang detoxifying yang warna hitam itu ya. Iya. Ya, itu banyak banget yang udah review dan memang dia tuh cocok banget ketika kulit kalian itu entah berminyak, entah berjerawat, entah kusam, wajib banget kalian pakai itu. Cocok banget. Nah terus untuk sheet masknya sendiri yang paling aku suka sih karena aku pecinta produknya Natrep, jadi aku suka banget sama Natrep karena dia SS-nya juga banyak, manfaatnya juga ada. Meskipun harganya agak pricey tapi itu worth it banget di kulit gitu loh. Iya sih. Sama ada sheet mask lagi. Kalau Natrep yang favoritnya Kak Risma sendiri apa? Honey ya. Oh yang yang Royal Jelly itu nggak sih? Bener. Ya, Royal Jelly. Bagus sih ya. Royal Jelly jadi aku bilangnya sih honey biasanya. Karena aku kan jarang banget beli di store, belinya ya di Shopee gitu biar murah. Iya emang. Di store lebih mahal daripada di Shopee. Bener. Jadi kayak range harganya tuh jauh banget gitu sih. Jadi ya buat kalian yang mau beli skincare mending di Shopee aja, jangan di store-nya mahal. Promosi Shopee. Sheet mask lain itu ada Mediheal. Mediheal itu juga bagus banget, karena dia essence-nya banget. Nomor 1 sih Mediheal sih emang ya. Tapi sebenarnya sheet mask nomor 1 itu aku pernah nyoba itu Dr. Jart. Oh, aku belum tahu tuh. Dr. Jart itu mahal banget karena harganya tuh di atas 100.000. satu kemasan. Tapi apa ya, setelah kamu pakai itu emang langsung kelihatan sih. Bener-bener kelihatan. Hasilnya lebih kelihatan ya daripada sangat kelihatan. Karena waktu itu kulitku lagi kusam banget kan ya. Soalnya aku udah 2 minggu lagi padat banget di kampus, terus nyoba beli Dr. Jart ala-ala gitu ya, ala-ala sok kaya gitu padahal yang enggak. Alhamdulillah. Pakai itu aku pakai ya, sekarang dia keterangannya kan di 15 menit kan ya. Tapi aku pakainya 20 menit, aku lebih 5 menit gitu. Terus aku copot kan sheet masknya dan bener-bener wajah itu kayak cantik banget ya. Nggak cuma glowing ya, mencerahkan juga dia. Jadi apa ya, bener-bener dia itu emang mahal, tapi worth it banget. Iya. Memang harga tuh nggak pernah mengecewakan. Iya sih, bener. Nah, terus ada lagi sih. Innisfree ku juga mantep kok ya. Innisfree. Iya sih, bagus juga sih itu. Apalagi yang yang color itu, yang bermacam-macam warna itu. Dan Innisfree itu dupe-nya Freeman versi Korea. Karena mereka itu harganya kan kayak hampir sama gitu kan. Cuman bedanya itu di kemasannya aja berapa mili gitu, tapi sebenarnya manfaatnya juga sama dan variannya juga itu mereka punya khasiat sama juga. Jadi istilahnya tuh Innisfree itu banyak yang dibilang dia itu dupe-nya Freeman versi Korea. Oh gitu. Terus kalau sleeping mask emang yang juara sih Laneige sih ya. Emang sih Laneige emang bagus banget. Karena Laneige kan juga ada yang travel size gitu kan. Murah juga bisa kita beli. Yang gede itu kan mahal banget, jadi mending beli yang kecil aja. Tapi ya ada dupe-nya loh, Laneige itu. Laneige itu punya dupe versi Indonesia itu yang Emina sleeping mask. Itu hampir sama banget sama Laneige. Kayak apa ya, adiknya lah ya. Adiknya, jadi bedanya cuma dari kemasan aja, dari aroma, manfaat, khasiat, hasil akhir tuh sama juga. Jadi kalau kita nggak ada budget lebih mau beli Laneige, beli aja yang Emina, soalnya dia lumayan gede gitu, isinya banyak, khasiatnya sama kayak Laneige. Yang lebih, kalau ada yang murah kenapa beli yang mahal gitulah istilahnya. Bener. Kecuali kalau yang murah itu khasiatnya 0, nah balik lagi kita beli yang high end. Iya sih. Nah mungkin di sini ada yang mau bertanya audiensnya ke Kak Risma, silahkan. Ada sesi tanya jawab.
Kak Bila, Kak Mila, mungkin ada yang mau tanya? Kayak tidur deh. Oke, kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Oke lah. Oke, kalau gitu, makasih yang udah mau join di webinar aku kali ini. Makasih juga buat narasumber aku. Kak Risma, makasih banyak udah kasih beberapa tips dan cara-cara untuk merawat kulit tubuh dan juga cara menjaga pola hidup sehat. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Sama-sama. Oke, kalau gitu aku akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.